Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang insyaallah diberikan keberkahan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nantinya kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini dapat kita syukuri dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat bering salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari pada kesempatan pertama kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan pada diri kita, pada orang tua kita yang sudah meninggal, pada muslimin muslimat yang sudah meninggal maupun masih hidup. Yang meninggal alam kuburnya diberikan rahmat, diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang masih hidup diberikan kesehatan, dipanjangkan umur untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dilancarkan oleh Allah, niat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak istri keturunan kita semuanya dijaga iman, ditetapkan iman Islam kita hingga akhir hayat. Ala hadhihi an-niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa kabarnya jemaah? Baik, hadirin jemaah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kita. Kita akan melihat beberapa makalah kalam hikmah yang disampaikan ini pada pagi hari ini oleh ulama golongan tabi'in, salah satu ulama besar yaitu Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham ini merupakan salah satu ulama yang zuhud. Zuhud itu artinya mengambil dunia hanya untuk kadar ketaatan, mengambil dunia hanya untuk batas kebutuhan hidup. Jadi Ibrahim bin Adham ini di dalam salah satu kisahnya, beliau ini betul-betul menjaga kehalalan makanan dan minumannya. Sehingga pada satu waktu Ibrahim bin Adham pernah memakan satu buah kurma tersebut belum masuk timbangan yang dibayarnya. Jadi ada kurma yang jatuh, ya, belum ditimbang. Beliau sudah membayar, dipikir kurma tersebut adalah kurma yang sudah ditimbang dan sudah dibayar. Nah, beberapa waktu setelah itu, semasa kurang lebih 40 hari, beliau itu tidak menemukan kenikmatan beribadah. Jadi badannya malas, ada yang kurang, tidak merasakan kenikmatan. Sama kayak kita kan, dan kita dengar azan, malas. Ada niat baca Al-Quran, ya bu ya, kaget baik. Ada niat mungkin pengen berbuat baik ke istri, pengen berbuat baik ke suami, tiba-tiba tidak jadi. Nah, kenikmatan ibadahnya tersebut dirasakan kurang, lalu dipikir, direnungkannya, ternyata
beliau teringat ada makanan yang masuk, yang dimakannya itu yang belum dibayar dari kurma yang jatuh tadi. Apa yang terjadi? Kemudian beliau meminta halal, dicarinya penjual kurma tersebut. Ternyata beliau saat memakan buah kurma itu membelinya itu saat sedang saat umroh. Jadi dicarinya, berjumpa, ternyata orang tersebut sudah meninggal. Nah, ada beberapa ahli warisnya, kemudian minta halal kepada ahli warisnya tersebut. Nah, Ibrahim bin Adham dari sifat waroknya tersebut menyampaikan kepada kita pada pagi hari ini, an Ibrahim bin Adham rahimallahu anhu qila lahu bima wajadta zuhda. Ibrahim bin Adham ini pernah ditanya, bima wajadta zuhda, dengan apa engkau mendapatkan sifat zuhud? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, bisalah satu asya, dengan melakukan 3 hal. Di zuhud itu definisinya, kita ambil garis tengahnya adalah beraktivitas dunia, tetap berusaha, berikhtiar, tetap kita lakukan, namun hanya sebatas kecukupannya. Kita lihat ya, kisah-kisah di kehidupan masa lalu. Orang tua kita itu bekerja mencarinya itu hanya secukupnya. Cukup makan, cukup minum, cukup ibadah, badan sehat, ada waktu luang. Anak bisa sekolah, yang sekolah sudah sebatas itu. Beda dengan hari ini. Hari ini kalau kita lihat kehidupan hari ini, pagi, siang, sore, malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Yang dikejar apa? Duit. Yang dikejar dunia, yang dikejar materi. Nah, sifat zuhud ini perlu ya kita lahirkan di dalam diri kita agar kita tidak mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Kenapa? Karena orang yang mencintai dunia itu dia akan menjadi budak, dia akan menjadi tawanan. Nah, di sini ya dari Ibnu Abbas kemarin itu ya, wa man ahabba syai'an fa huwa asirahu. Orang yang mencintai sesuatu maka dia asir, menjadi budaknya, menjadi tawanannya. Nah, untuk itu hadirin jamaah, kita upayakan dari Sayyidina Ali ya, kita upayakan dalam menjalani kehidupan dunia ini, wajib kita ikhtiarkan, wajib kita usahakan, namun jangan lupa di atas ikhtiar, di atas usaha kita tersebut ada tawakal. Gitu ya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Qala Sayyidina Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham berkata, bisalah satu asya. Zuhud itu beliau temukan, beliau dapati bisalah satu asya dengan 3 hal. Yang pertama, ra'aitul qabra muhishan ay qati'an lil qulubi an mahbubatihi. Nah, yang pertama, kalau kita ingin menghadirkan sifat zuhud ya, merasa cukup, qanaah, ya, bukan juga berlebihan. Terkadang orang mencari dunia itu lebih ke overthinkingnya. Sebenarnya rezeki kebutuhan hidupnya hari itu sebenarnya sudah cukup. Tapi ada kekhawatiran. Takut tidak bisa makan, takut tidak cukup, takut tidak bisa bayaran anak sekolah di bulan Juli kan. Takut tidak bisa bayar listrik, tidak bisa beli beras. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang kemudian mengikis kepercayaan, keimanannya bahwa Allah yang memberi rizki. Gitu. Nah, zuhud itu kata Ibrahim bin Adham, yang pertama ra'aitul qabra muhisan. Untuk menghadirkan sifat zuhur, ra'aitul qabra, aku melihat kubur. Jadi Ibrahim bin Adham itu melihat kubur. Jadi ketika orang sudah berada di dalam kubur, muhisan qati'an lil qulub an mahbubatihi, itu memutus dari kecintaan hati kita terhadap dunia. Jadi kalau seandainya kita lewat kuburan, kita renungi, kita hayati, betapa itu ya. Kalau seandainya dunia ini tidak kita jadikan sarana untuk menjadi amal, kemudian mendapatkan pahala, meraih ridha Allah di akhirat nanti, itu sia-sia.
putus semuanya. Kalau sudah meninggal itu putus semua, amal-amal dunianya itu putus. Kalau saya boleh contohkan itu ya Pak Bu, seandainya ada orang yang meninggal, ini melihat bahwa dunia itu kita perlu hanya ambil kecukupan untuk persiapan setelah mati kita. Seandainya ada orang meninggal nih Pak Bu, dia ngomong gitu, kaget kalau aku meninggal. Wak Nang misalkan meninggal, karena kita akan meninggal. Kata Wak Nang, kaget kalau aku meninggal, katanya, tolong kos kaki robek aku yang di dalam lemari itu pakai ke, katanya. Kira-kira Bilal yang mengafani dirinya, mengafani orang yang meninggal tadi, galak tidak masang ke kos kaki robek tadi? Hati enggak? Walaupun cuma kos kaki robek, boleh. Yang dipakai itu cuma kain kafan ini. Dilepas itu kos kaki robek itu. Tidak dibawa masuk ke dalam kuburan. Ra'aitul qabra muhisan. Kata Ibrahim bin Adham, aku melihat kuburan sebagai apa? Qati'an lil qulubi an mahbubatihi, memutus hati dari kecintaan terhadap dunia. Tapi hari ini keliru ya. Kalau kita lihat, tidak usah jauh-jauh lah, di lingkungan kita, sekitar kita banyak kita dapati, kita lihat, kita dengar, orang itu relalah bebala, relalah berantem. Cuman karena apa? Ada yang di Palembang sempat viral berebut lahan parkir. Ada yang bebala, ya ibu-ibu. Cuman masalah misalkan dagangan tetangga sebelahnya dianggap mengganggu. Itu ya yang pernah terjadi di lingkungan kita di Palembang lah khususnya. Ibu-ibu lagi sama-sama jualan, tiba-tiba ribut, ditumpahkannya seluruh makanan jualannya itu, berebut lahannya, berebut tempatnya, padahal sama-sama jualan. Nah, kecintaan-kecintaan terhadap dunia ini bisa kita putus dengan apa? Ra'aitul qabra muhisan, melihat kubur, bahwa kematian itu adalah pemutus nikmat. Makanya ya di dalam surat At-Takatsur itu kan jelas ya, peringatan Allah, informasi dari Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa? Orang-orang yang mewah-mewahan, ya, menumpuk-numpuk harta, itu apakah baru akan tersadar hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kubur, baru sadar, baru tahu kalau harta yang dikumpulkannya tadi yang tidak dia jadikan wasilah taat, yang dia tidak jadikan amal soleh, itu sia-sia. Sia-sia hadirin jamaah. Pak Bu, teringat hadis Nabi ya. Hadis Nabi itu kan yang menjadi rizki nikmat kita itu cuma 3. Yang pertama, makanan yang kita makan. Itulah nikmat kita. Makanan yang kita makan Ibu, kita makan misalkan nasi ikan panggang gitu ya, nasi ayam bakar, kita makan, nikmat. Masuk ke dalam tubuh kita, kita nikmatin, itulah nikmat kita. Terus pakaian yang kita pakai sampai lusuh, baju yang kita pakai. Makanya baju yang kita pakai ini kalau bisa hadirin jamaah yang ada di lemari itu Bu, kalau bisa guna ke dulu galau untuk ibadah. Pasti ke baju yang pernah kita beli itu sudah kita pakai untuk sholat. Kayak baju-baju itu menjadi saksi. Ya, misalkan ada baju di lemari, misalkan ibu-ibu 20 ikut, ada Bu lebih Bu Misalkan ada baju 20 ikut di lemarinya, pakai dulu untuk ibadah, untuk taat. Kayak dia akan menjadi saksi. Jangan sampai Bu kita beli baju mewah, beli baju bagus tapi tidak dipakai taat. Itu akan memberatkan kita. Nah, hadirin jamaah, yang pertama, ra'aitul qabra muhisan, kata Ibrahim bin Adham, kubur itu pemutus nikmat. Nah, nikmat yang benar-benar rezeki kita, makanan yang kita makan, baju yang kita pakai. Yang ketiga kata Nabi, harta rezeki yang disedekahkan. Jadi harta rezeki yang disedekahkan, yang diimpakkan, itu kaget kita temui hadirin jamaah, di akhirat kaget kita temui.
Misalkan kita hari ini sedekah 10.000, beli batas 10 biji, dibangunkan untuk masjid. Itu ketemu. Insya Allah kita berjumpa dengan pahala sedekah itu. Tapi kalau seandainya harta ini tidak diinfakkan, tidak kita sedekahkan, ya infak sedekah itu berdasarkan kadar kemampuan kita. Mampu 10.000, 10.000, mampu 20.000, 20.000, 100.000, 100.000, sejuta, sejuta, 10 juta, 10 juta kan? Miliar, semiliar kalau ada duitnya. Itu yang kita sedekahkan. Tapi kalau seandainya kita ada 10.000, jangan berhayal kita nak sedekah 1 miliar. Sedekah yang real, yang nyata itu yang 10.000 itu tadi. 10.000 beli 100 bata misalkan. Besok kita belikan 100 bata untuk bangun masjid kalau ada yang jual masjid, ada yang bangun masjid. Semen. Nah, harta yang disedekahkan, harta yang diimpakkan, itulah nikmat, itulah harta yang kita jumpai nanti di akhirat. Jadi ra'aitul qabra muhisan, untuk menjadikan sifat zuhud itu menurut Ibrahim bin Adham yang beliau sampaikan, yang pertama, rajin-rajin lihat kuburan. Karena kita akan mati, kita pasti akan masuk di dalam kuburan itu. Punya jabatan, jabatannya tidak akan nolong dia di dalam kubur itu. Ya, makanya ada teka-teki itu ya, hadirin jamaah. Pertanyaan apa yang saat kita masih hidup kita bisa menjawabnya. Tetapi ketika kita meninggal, meskipun kita hafal, tapi kita tidak bisa menjawabnya. Yang pertanyaan Rabbuka, siapa Tuhanmu hari ini? Gampang gitu. Hafal gitu kan. Kalau ditanya anak-anak, Rabbuka, dijawab Allahu Rabbi. Allah Tuhan. Tapi pas kita masuk dalam kubur kaje, yang bisa membantu, yang bisa menjawab ya amal soleh kita itu. Sekalipun di luar kepala sambil tidur kita ngigo, Rabbuka, Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, sambil tidur sambil ngigo dia bisa jawab lagi hidup di dunia. Tapi kalau sudah masuk dalam kubur, ya kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, orang-orang yang kembali Allah dengan hati yang selamat. Nah, ini sifat zuhud yang pertama, itu dapat dilahirkan, dapat tumbuh menurut Ibrahim bin Adham dengan rajin-rajin melihat kuburan, memaknai kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, walai samai muannisun. Jadi tidak ada yang menenangkan hati menurut Ibrahim bin Adham kecuali melihat kuburan. Kalau melihat kuburan, Ibrahim bin Adham itu tenang hatinya. Lepas segala urusan dunia tadi. Kalau kita tidak ya. Ada yang lihat kuburan, yang benyanyi masih ada. Yang muda-mudi misalkan bejoget, dia lihat kuburan. Bahkan ada yang mati malah bejoget, malah benyanyi kan saat orang meninggal, orang mati. Nah itu. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, wa ra'aitu tariqan tawilan musafatun ba'idatun fil akhirah. Nah, yang kedua, trik untuk menghadirkan sifat zuhud di dalam hati kita itu, ra'aitu tariqan tawilan, melihat bahwa musafatul akhirah, masafatun ba'idatun. Perjalanan akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Bayangkan ya, kita mau melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Anggaplah misalkan dari sini ke Mekah. Kalau seandainya kita tidak punya bekal, kata Ibrahim bin Adham ya, wa ra'aitu tariqan tawilan masafatun ba'idatun fil akhirah wa laysa ma'i zadun yu'inuni 'ala tilkal masafah. Bayangkan kalau seandainya kita melakukan perjalanan, tidak usah jauh-jauh ke Mekah lah. Kita dari sini ke Jakarta tidak bawa bekal. Duit tidak bawa, minum tidak bawa, makanan tidak bawa. Kira-kira perjalanan dari sini ke Jakarta itu begitu melelahkan. Jalan kaki pula, di bawah terik matahari, tidak kati kendaraan.
akan menjadi proses yang sangat melelahkan, yang perih, yang menyiksa kita. Jadi trik yang kedua menurut Ibrahim bin Adham, ingat akhirat, bahwa perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat panjang, perlu disiapkan. Nabi itu dari jauh-jauh hari sudah pernah nyampaikan kita itu kan, Al-Qais mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong yang paling beruntung, kata Nabi itu, orang yang menjaga dirinya dan mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Nah, sebaik-baiknya persiapan itu apa? Di sini dijelaskan juga oleh Ibrahim bin Adham dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan, sebaik-baiknya persiapan itu adalah takwa. Irzadid takwa. Takwa itu duo dimensinya. Dimensi takwa itu bisa kita lihat duo. Yang pertama menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Takwa itu dimensinya dua. Ini persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan perjalanan panjang di akhirat nanti ya. Bukan kita meninggal itu selesai masalah dunia, bukan. Justru masalahnya akan lebih pelik, akan lebih berat, akan lebih sulit kalau tidak disiapkan dari hari ini, mumpung masih dikasih Allah ruh, masih dikasih Allah nafas. Nah, dimensi takwa itu dua kan, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Dimensi pertama itu melihat diri kita ini takwa atau tidak, adanya giro semangat untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Dengar azan, sebelum datang azan kita penuhi sholat berjamaah di masjid. Itu takwa. Berarti kita sudah mempersiapkan diri kita untuk akhirat. Tapi Pak, Bu, kalau seandainya misalkan dengar azan, kaget. Dengar azan bentar lagi, atau lewat. Waktu sholat habis. Belum sholat, misalkan zuhur dia. Sibuk dengan dunianya. Nah, berarti dia tidak menjalankan ketakwaan. Jadi yang dia siapkan dunianya misalkan, saat dengar, sederhananya dengar waktu sholat gitu, dia sibuk dengan dunianya. Orang inilah yang disebut dengan mata'ul hayat illa mata'ul ghurur. Dunia itu kecuali kesibukan, kesenangan yang menipu, yang melalaikan. Silakan dibagikan dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, ra'aitu tariqan tawilan. Ibrahim bin Adham menemui sifat zuhud ya. Zuhud itu mengambil dunia untuk taat ya. Boleh kaya, bekerja silakan semua, tetapi tidak disimpan, tidak dimasukkan dalam hati. Nah, ketika kita ingin mendapati sifat zuhud, kata Ibrahim bin Adham, melihat akhirat itu adalah perjalanan yang panjang. Walaysa ma'izadun. Kalau kita tidak punya bekal, nah bekal sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dimensi takwa itu yang pertama tadi. Lihat dari aspek ibadah kita, dari aspek kebaikan. Kalau seandainya kita terpanggil, tergerak, imtisalu awamirillah, menjalankan kewajiban, itu bentuk ketakwaan. Habis sholat, berzikir dulu, beristighfar, kemudian membaca Al-Quran.
ada rizki baik sedikit ataupun banyak tergerak, dikeluarkan dari sebagian rizki kita tadi ya untuk sedekah. Tidak usah banyak-banyak, itu ya. Cukup sedekah itu pernah kita jalanin ya di kantor itu, gerakan sedekah sehari 2.000 habis subuh. Sedemikiannya ya kita niatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Nah, dimensi takwa yang pertama itu menjalankan perintah Allah. Dimensi keduanya itu menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hal-hal yang tidak disuka, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Setidaknya kalau dosa besar itu 7 ya. Itu jangan pernah dilakukan. Semasa hidup kita jangan pernah melakukan 7 dosa besar ini. Kalau pernah melakukannya, bertaubat dengan taubatan nasuha. 7 dosa besar itu syirik, ya. Apalagi yang setelah syirik, memakan riba, ya, memakan hal yang haram, memakan riba. Terus mendatangi dukun, itu. Mendatangi dukun. Hari ini kan banyak orang ya yang lagi trending topik itu datang ke dukun, ke Gunung Kawi katanya. Nah, kalau ada nilai-nilai kesyirikan, mendatangi dukun, hati-hati, itu perbuatan dosa besar. Selanjutnya, di dalam dosa besar itu durhaka terhadap orang tua, lari dari medan perang, membunuh tanpa hak, qatlun nafsil ladzi haramallahu illa bil haq, membunuh orang, terus berzina, itu dosa-dosa besar. Jadi ketika terjadi ya perbuatan-perbuatan dosa besar ini tadi ya, misalkan pernah melakukan kesyirikan, biasanya orang yang jatuh kepada kesyirikan ini orang-orang yang mereka itu fakir tetapi tidak sabar di dalam ujian kefakirannya. Sampai ada kaidah itu ya, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang dalam kufuran. Jadi hati-hati saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, terus saja berusaha. Ujian itu ada waktunya ya, ada batasnya. Bisa jadi hari ini kita diuji, besok diberikan kebahagiaan oleh Allah di balik ujian kita. Nah, jadi wajtinabun nawahi, dimensi takwa yang kedua itu adalah ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah, dosa-dosa besar, kemaksiatan. Nah, kemaksiatan ini Bu, Pak, sederhana mengukurnya, ketika perbuatan yang kita lakukan itu membuat hati tidak tenang. Ketaatan itu sederhananya, kalau kita tidak tahu apa itu amal taat, yang membuat hati tenang. Jadi taat itu membuat hati tenang. Maksiat itu membuat hati tidak tenang. Misalkan kita habis ngomong iwong, tiba-tiba ada rasa tidak nyaman di dalam hati. Astagfirullah ya Allah, tadi ngomongin orang. Nah, berarti perkara perbuatan ngomong iwong tadi itu perbuatan maksiat. Untuk bapak-bapak ya, bapak-bapak itu kan ujiannya kan harta tahta wanita, misalkan lagi jalan, tidak sengaja ngelihat cewek cantik kayak gitu, kita pandang, kita lihat, kemudian di saat sendirian, astagfirullah ya Allah. Nah, itu berarti perbuatan itu maksiat. Jadi ketakwaan itu yang mendatangkan ketenangan hati, kemaksiatan, kedurhakaan, perbuatan dosa itu yang membuat hati tidak tenang. Nah, inilah dua dimensi takwa. Jadi yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, ra'aitu tariqan tawilan wa laisa ma'izadun. Untuk mendatangkan, menghadirkan sifat zuhud, kita melihat bahwasanya perjalanan akhirat itu adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang lama, harus butuh bekal, harus disiapkan bekalnya. Yang ketiga, wa ra'aitul jabbaru qadiyan wa laisa li hajatun ma yadullu ala sihatin du'awiyun. Yang ketiga, untuk menghadirkan sifat juhud itu adalah melihat bahwasanya Allah itu Al-Jabbar. Maksudnya apa? Allah itu memiliki kehendak. Al-Jabbar itu
yang maha memaksa, alladzi yakharul ubad ala kulli ma arada. Menghadirkan sifat zuhud itu di dalam hati kita, kita tanamkan, kita pahami bahwa Allah itu memiliki sifat yang maha memaksa. Alladzi yakharu, Allah itu yang memaksa al-ubad, seorang hamba, ala kulli ma arada, atas segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi kalau seandainya kita ini lagi malas taat, kita ini lagi malas ibadah, ingat, di samping Allah itu ada sifat Ar-Rahman, di samping Allah itu ada sifat Ar-Rahim, tapi Allah itu juga ada sifat Al-Jabbar, Allah itu ada sifat Al-Qahar, Allah itu ada sifat Al-Muntakim. Jadi kalau seandainya seseorang nih, hadirin jamaah, hari ini kita misalkan lalai, angkara murka, ingat, Allah itu ada sifat Al-Muntakim. Bisa jadi seketika kalau Allah itu pengen hambanya taat, diujinya dengan ujian yang sangat. Entah diuji Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, ya kan, supaya dia sadar, supaya dia kembali. Dengan sakit itu dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Mungkin yang selama ini lisannya tidak beristighfar, dengan sakit itu dia mengeluh, merintih, ingat Allah. Itu cara Allah Al-Qahar. Jadi hadirin jamaah, dalam kehidupan ini, kalau seandainya kita nih masih angkara murka, masih sewenang-wenang, ingat, aduh cara Allah. Sederhananya kita lihatlah di kehidupan kita ya, yang hari ini kita lihat, tidak usah jauh-jauh, kita buka mata kita, buka handphone kita, ketika orang itu sudah kelewat banget, lalainya itu sudah lewat, sudah kayo masih serakah, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ingat dengan nikmat-nikmat Allah, dengan taat tadi apa? Dipanggil KPK, dipanggil jaksa, ya kan? Mungkin rekeningnya sudah besar, sudah banyak, tapi masih dia masih nak korupsi, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk balik. Sebenarnya itu bentuk peringatan Allah. Nah, kita pun hadirin jamaah, skala kecil di dalam kehidupan kita, kita lihat kalau seandainya ya ada ujian yang beruntun bertubi-tubi, ini kita maknai di dalam kehidupan kita. Misalkan contoh di bulan Juli ini, Bu, itu bapak-bapak di bulan Juli ini kalau seandainya keimanannya tidak kuat, kesabarannya tidak kuat, luar biasa stresnya. Misalkan ada anak yang tamat SD, ada anak yang tamat SMP, ada anak tamat SMA, anak kuliah. Bayang bela berapa itu, Bu? Sampai ada itu ya, suaminya pengen pergi kerja itu, dibawainya promak ngapa? Ini bulan Juli katanya. Diceritakannya mulai, listrik habis kan, susu anak yang kecil tadi habis, anaknya yang tamat SD tadi nak beli sepatu, nak beli baju, nak masuk sekolah, nak daftar ulang. Bayangkan itu. Ya. Makanya kembali ke sini, lihat, Allah itu yang maha memaksa. Jadi ketika seseorang itu diberi Allah ujian, bisa jadi itu ya, ujian itu sebagai bentuk titik balik kita kembali kepada Allah. Kita maknai, diuji bulan ini kan, tak lama tiba-tiba bininya sakit, utang numpuk. Ini bisa jadi hadirin jamaah, kita koreksi, ada muamalah, ada harta bisa jadi di masa lalu atau saat ini yang sedang kita jalani yang haram. Yang haram. Jadi dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang itu ya, lagi tinggi-tinggi di puncak karirnya, usahanya, tiba-tiba ditipu. Ya bisa jadi dalam proses perjalanan mungkin dia juga pernah menipu. Nah itu hadirin jamaah. Jadi kita renungkan bahwasanya hadirkan sifat zuhud dengan cara apa? Dengan cara melihat, memanai bahwasanya Allah itu Al-Qahar. Allah itu yang maha memaksa. Kalau seseorang sudah lewat batas, itu akan disuruh Allah balik lagi ke dalam batas itu. Nah tinggal sadar atau tidak. Ada yang tidak sadar sampai dia mati masih dalam perbuatan kezaliman. Ada yang tidak sadar sampai dia mati
masih dalam perbuatan keburukannya itu. Nah, kita yang hari ini digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita, perbuatan kita, hadir di majelis ilmu, ya, memenuhi panggilan Allah di masjidnya, mulai kita terus tata hati kita. Ingat, hadirkan sifat zuhud dengan 3 hal ini. Yang pertama, lihat kubur, ya, bahwasanya kubur itu adalah pemutus hati dari kecintaannya. Yang kedua, maknai akhirat itu adalah perjalanan panjang. Perjalanan panjang perlu disiapkan bekal. Bekal terbaik adalah takwa. Yang ketiga, lihat bahwasanya maknai Allah itu di samping memiliki sifat-sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengampun, tetapi Allah juga memiliki sifat yang maha memaksa. Allah juga memiliki sifat Al-Muntakim. Ada ya orang tuh ya hari ini ya, kalau kita bermuamalah kita lihat, ada apa pola, dikit juga, misalkan, ada apa pola, dak pola ruginian wong tuh kita tipu katanya. Ada apa pola berbuat dosa sedikit, cukup beristighfar Allah mengampuni, hati-hati. Al-Qahar, Allah itu maha memaksa. Hari ini kan banyak wong-wong tuh pembenaran atas dosanya itu banyak, tapi mereka itu lupa Allah itu memang maha Ghafur, maha pengampun. Allah itu maha pemaaf. Bayangkan ya, dosa kita sebanyak ini gitu, kemudian kita berdoa memohon ampunan, diampuni oleh Allah. Itu kalau diampuni. Tapi kalau seandainya tibonya Allah itu Al-Muntakim, hadirin jamaah, dipertanggungjawabkan oleh Allah, disiksa. Ya, alhamdulillah kalau seandainya nanti kita di urutan terakhir gitu, orang-orang yang masuk surga lama di nerakanya, alhamdulillah. Al-Muntakim, disiksa oleh Allah. Jadi hadirkan 3 sifat ini menurut Ibrahim bin Adham. Selanjutnya kita lanjutkan. Wa an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu qala, sahabat Rasul ya, az-zuhdu salasatun. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Ya, salah satu ahrufin. Terdiri dari 3 huruf. Mana? Yang pertama zai, yang kedua ha, yang ketiga dal. Zai, zadun lil ma'ad. Nih, makna zuhud menurut sahabat Ibnu Abbas, yang pertama zainya itu artinya zadun lil ma'ad. Persiapan menuju hari kiamat, menuju hari akhir. Wa huwa taqwa. Menurut Ibnu Abbas sama ya. Persiapan hari akhir itu zainya itu adalah takwa. Yang kedua, hudal liddin, sulukun tariqun yusilila tariqatil mahmudiyah. Yang kedua, haknya itu artinya hudal liddin, petunjuk untuk menunaikan agama. Petunjuk untuk menjalankan perintah agama. Ya tadilah nilai-nilai ketaatan, kewajiban-kewajiban kita. Sederhananya menurut saya tadi ya, memahami kita itu dari hadis, memahami itu nilai takwa, nilai taat, nilai kebaikan kalau menenangkan hati kita. Hati itu tenang. Kenapa? Nabi itu kan pernah ditanya oleh sahabat. Ketika sahabat itu bercerita tentang masalah, tentang kehidupannya, Nabi itu sampai menyampaikan istaftik kolbak. Kalau kita tuh lah bingung, lah pening nian, nak tahu nian mana itu taat, mana itu maksiat, minta deh petunjuk hati kita. Ya, kalau seandainya hati kita tenang melakukannya, kebaikan itu kita lakukan tenang. Cobalah Pak Bu, misalkan ya, kita lagi pening-peningnya ya, lagi banyak-banyaknya masalah, lagi banyak-banyaknya pikiran. Kita mbak wudu, misalkan siang, sholat 2 rakaat. Kalau itu antara suruk dan zuhur, berarti kita sholatnya sholat duha. Seandainya di luar waktu itu, berarti kita sholatnya sholat mutlak. Kita sholat 2 rakaat. Atau di malam hari gitu ya, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat hajat. Lagi banyak-banyaknya masalah. Mbak wudu, sholat 2 rakaat. Di situ kita ngadu sama Allah. Sejadi-jadinya kita. Apapun checklist masalah kita ya.
Masalah kita tadi bulan Juli misalkan, token habis listrik, susu habis, pampers habis, beras habis, bensin habis, saldo di rekening habis. Checklist tadi ya, kita datang dengan masalah dunia kita, diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal tahap pertama yang kita dapat saat kita mengadu, saat kita menyerahkan kepada Allah, tenang. Perhatikanlah, habis kita banyak masalah itu ya, kita sujud, kita baca Al-Quran, saat itu tenang. Apalagi kalau kita terus kita lanjutkan, sifat taat, sifat takwa ini itu akan hadir ketenangan. Sekalipun mungkin belum ada solusi konkretnya, minimal tenang dulu, hati tenang pikiran. Nah, zuhud, hak yang kedua dari huruf tersebut adalah hudal liddin, ketaatan, petunjuk agama. Terus wadal dawamun alat ta'at. Dalnya itu maknanya adalah dawam, alat ta'at. Rutin terus menerus melakukan ketaatan. Nabi itu satu kesempatan kan nyampein kepada para sahabat itu, amal yang terbaik itu bukan yang satu waktu kita lakukan langsung banyak, langsung numpuk. Misalkan tidak pernah sedekah, sekalinya sedekah misalkan 100 juta, bagus. Tetapi amal yang terbaik itu kata Nabi apa? Khairul amal, sebaik-baik awal, wa in qalla adwa muha. Walaupun sedikit tapi dawam. Ketaatan itu dawam. Nah, ini bisa menghadirkan sifat zuhud. Misalkan kita sulit bangun malam, tapi kita dawam tiap malam walaupun cuma 2 rakaat. Itu lebih baik daripada misalkan sekali bangun semalam suntuk itu baca Al-Quran, berzikir, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, sholat sunnah yang lain misalkan. Dilakukan hanya 1 malam itu. Ada yang amalannya setiap malam dia cuma 2 rakaat. Mungkin dia langsung tidur lagi. Besoknya dia bangun lagi 2 rakaat, dia tidur lagi. Nah, yang wa in qalla adwa muha, yang amal yang dawam, yang rutin walaupun sedikit, itulah yang terbaik. Jadi mana zuhud? Menurut sahabat Ibnu Abbas, zai yang pertama adalah zadun lil ma'ad, persiapan hari akhir. Karena kehidupan hari akhir itu memang harus disiapkan ya. Perjalanannya itu cukup panjang. Yang kedua, hak hudal liddin, petunjuk agama. Jadi kalau kita bingung-bingung, sudah hadir majelis ilmu. Baca Al-Quran. Yang kita tidak paham dari agama kita tanyakan. Yang ketiga, dal, dawamun alat ta'at. Dalnya adalah rutin terbiasa melakukan ketaatan walaupun hanya sedikit. Nah demikian ya pertemuan pagi ini kita ambil dari ulama dari golongan tabi'ut tabi'in, ulama zuhud terkait memaknai zuhud tadi 3 hal. Yang pertama, melihat kubur, karena kubur itu pemutus nikmat, pemutus kecintaan dunia. Yang kedua, hari akhir, perjalanan hari akhir menuju hari akhir itu adalah perjalanan yang panjang, perlu disiapkan bekal, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yang ketiga, dari Ibrahim bin Adham tadi, maknai lihat, Allah itu memiliki sifat Al-Jabbar. Jadi bisa saja satu waktu kalau orang sudah maksiat, tidak ketulungan lagi, angkara murka, sewena-wena, itu akan dikasih Allah peringatan di dunianya ya. Di akhiratnya nanti disiksa mereka al-muntakim. Dari sahabat Ibnu Abbas, zai yang pertama dari zuhud itu adalah zadun lil ma'ad, sama ya, bekal menuju akhirat. Yang kedua hudal liddin, petunjuk agama. Yang ketiga dawamun alat ta'at, rutin terbiasa melakukan ketaatan. Bukanlah amal taat itu yang sekali hanya dilakukan dengan bertumpuk-tumpuk dengan sebanyak-banyaknya, tetapi ya amal taat, amal saleh yang dicintai oleh Allah itu, yang disukai oleh Rasulullah itu adalah walaupun sedikit namun rutin dilakukan.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.